kejuruan atau disebut dengan SMK Negeri 58 Jakarta merupakan suatu sekolah kejuruan yang secara khusus memiliki jurusan-jurusan yang cukup langka atau jarang yang ada di Jakarta untuk jurusan-jurusan tertentu. Jurusan yang ada itu adalah ada satu yang disebut dengan DPIB atau DPIB ini Desain Permodelan Informasi dan Bangunan. Yang kedua Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur dikenal dengan TFLM. Kemudian yang ketiga untuk jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Dan yang keempat adalah Kria Kreatif Logam dan Perhiasan. Kelima Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Dan keenam Desain Komunikasi Visual. Dan ketujuh adalah Seni Lukis. Itu secara umum ya jurusan atau program keahlian yang ada di SMK Negeri 58. Mungkin kalau dilihat secara nasional SMK Negeri 58 sama lah pada umumnya SMK. Kalau kita lihat dari segi wilayah DKI Jakarta itu ada beberapa kompetensi keahlian atau jurusan yang memiliki kekhususan. Kalau yang umum seperti desain komunikasi visual itu di beberapa sekolah di DKI juga ada. Yang desain permodelan informasi bangunan di beberapa sekolah juga ada di setiap wilayah gitu. Namun ada kekhususan yang tidak ada di sekolah-sekolah lain, yaitu adalah seni kreatifnya atau jurusannya kria kreatif, yaitu kria kreatif batik dan tekstil, kria kreatif logam dan perhiasan, serta kria kreatif kayu dan rotan. Jadi yang kria itu yang mempunyai kekhususan di 58 itu. Kalau jurusan-jurusan lain pada umumnya ada di sekolah lain, walaupun masih langka gitu ya. Nah, jadi ada tiga, mungkin yang keempat juga ada masih langka juga, yaitu seni lukis. Seni lukis itu adalah merupakan program keahlian yang hanya ada mungkin di 58. Jadi ada 4 program keahlian dari 7 program keahlian yang khusus hanya dimiliki oleh SMK Negeri 58.
bisa dikategorikan sekolah yang cukup luas untuk jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah Jakarta. Iya. Jadi lahannya masih hijau, masih banyak lahan-lahan yang perlu kita kembangkan untuk diperindah lagi. Iya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada, fasilitas umum yang ada sekarang, yang utama adalah yang ke depan merupakan lahan-lahan yang bisa dikembangkan untuk menjadi taman, ya kan? Ada juga lahan-lahan untuk olahraga, ada juga lahan-lahan untuk parkir bapak dan ibu guru yang luas, untuk tamu juga luas, cuman nggak boleh untuk siswa tentunya, karena siswa dilarang ya, dilarang bawa kendaraan ke lingkungan sekolah. Luas, jadi sekitar 12 ribuan meter ya, jadi luas. Jadi kita masih, tapi itu akan kita pertahankan, tidak ada bangunan lagi. Iya. Ya akan tetap dipertahankan seperti itu, bahkan paling nanti dimodifikasi pertamanannya supaya lebih hijau. Iya. Seperti hijau. Terus fasilitas lain yang kita miliki, kantin yang cukup luas, ya kan, kantin yang cukup luas. Nah, menginjak ke fasilitas-fasilitas yang secara khusus, kita memiliki bengkel yang sangat bisa dikatakan lengkap, ya kan. Kita punya ada 7 kompetensi keahlian, itu semuanya memiliki bengkel tentunya. Bengkel itu artinya bisa dikatakan bengkel, bisa dikatakan juga studio. Ada yang manggil studio, ada yang manggil bengkel. Ada studio seni lukis, ada studio tekstil, ada studio kriya kayu, ada studio kriya logam, ada studio desain komunikasi visual. Nah, mungkin kalau yang untuk jurusan teknologi itu bolehlah dikatakan bengkel gitu kan. Ada TFLM, ada DPIB. Itu juga semuanya memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap gitu, sangat lengkap. Mulai dari dalam setiap bengkel itu kita memiliki beberapa jenis alat. Ya kan? Ada alat yang bersifat untuk kerja manual, ada juga alat yang bersifat kerja masinal. Ya, mesin juga bermacam-macam tuh. Ada yang sifatnya mesin stasioner, ada juga yang sifatnya mesin-mesin portable atau sering disebut juga dengan semi masinal. Gitu. Bahkan sekarang sudah mulai tiap jurusan dilengkapi dengan mesin-mesin yang menggunakan kontrol komputer atau disebut dengan CNC. Jadi membuat sebuah produk, ya kan? Jadi kita program di komputer, nanti tinggal klik enter, langsung dia kerja alatnya. Itu sudah mencetak sendiri gitu ya Pak ya? Udah kayak ngeprint gitu loh, udah kayak ngeprint aja, tapi dengan menggunakan alat-alat sesuai dengan jurusan masing-masing. Itu sudah mulai masuk gitu. Ini beberapa peralatan bengkel. Ini mesinnya. Nih, itu kebetulan ada Pak Ganda, beliau yang biasa membantu di jurusan kayu, sedang memproduksi sesuatu. Ini kalau masuk ke sini maskernya harus dipakai ya sahabat 58, bukan karena pandemi juga, tapi karena memang debunya. CNC mesin, oh gitu. Ya kan bener ya Pak ya, dikonek ke komputer gitu ya. Ini yang dihasilkan seperti ini. Ini kalau di mesin jahit dia hampir sama dengan apa nih Pak? Bordir ya. Bordir digital. Bordir digital. Hanya kain yang dibordir gitu ya Pak. Kalau ini kayu. Kalau ini kayu, jadi harus ada desain dalam bentuk vektor. Oh gitu. Selain kayu, besi juga bisa kan Pak? Enggak. Oh enggak. Ini paling akrilik, kayu bisa, kulit bisa. Oh gitu. Buat di laser ya. Ini cara kerjanya dia hampir sama dengan tadi, membordir. Dia nanti akan membentuk sesuai dengan cetakan yang diinginkan. Iya betul. Ini yang ada desainnya. Oh, ini yang mau. dari monitor ke panel ini. Ke sini. Jadi bisa di-download, masuk ke mesin ini. Oke. Untuk kegiatan belajar, karena kita masuknya pagi ya, dan kita adalah sekolah mandiri,
sudah punya gedung tersendiri, sehingga untuk jam belajarnya satu kali tatap muka adalah 45 menit. Ya, kemudian untuk mulai belajarnya untuk pagi kita mulai jam 06.30. Kita siswa seluruhnya berjumlah kurang lebih 1182. Itu terdiri dari 409 siswa kelas 10, kemudian 389 kelas 11 dan 384 kelas 12. Sehingga jumlah total kurang lebih 1182 siswa. Itulah keberadaan teman-teman kita, jumlah siswa yang ada di sekolah SMK kita, SMK Negeri 58 tercinta ini. Animo masyarakat begitu luar biasa dengan SMK 58 karena memang satu-satunya sekolah yang bernuansa bercorak berkarakteristik seni kerajinan adalah SMK Negeri 58 Jakarta. Namun dengan perkembangan yang ada, tim manajemen terus berupaya maksimal bagaimana sekolah ini memenuhi aspirasi keinginan masyarakat, maka ada beberapa jurusan yang ditambah, maka menjadi angka yang cukup lumayan. Bahwa perlu diketahui di kita ada jurusan DPIB, kemudian TFLM, kemudian KBBT, kemudian K2LP, kemudian ada K3R, kemudian ada DKP, ada seni lukis, kurang lebih 7 program kompetensi keahlian di sekolah kita. Sekarang kemarin terakhir 53 ibu yang pensiun, dan untuk non PNS atau kakak ini itu kurang lebih 43 orang. Dari 27 orang itu kita bagi menjadi 2 ya, yang satu staf administrasi dan non administrasi. Yang non administrasi ada cadas, satpam, ada juru bengkel atau toolman. Nah, mungkin untuk orang lain akan menjadi asing kata dari toolman. Toolman itu sebenarnya kalau boleh dibilang secara kasar adalah asisten atau asisten guru lah. Ketika guru ini akan mengadakan praktek dengan siswa, maka para toolman ini yang membantu menyiapkan peralatan untuk praktek tersebut. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 58 Jakarta. Di awal sudah disampaikan bahwa SMK Negeri 58 Jakarta memiliki 7 kompetensi keahlian. Di antaranya yaitu bidang keahlian teknologi dan rekayasa, kemudian bidang keahlian seni dan industri kreatif. Untuk bidang teknologi dan rekayasa, yaitu kompetensi keahlian teknik fabrikasi logam dan manufaktur 4 tahun. Kami sudah bekerja sama dengan PT Panasonic Manufaktur Indonesia, kemudian dengan PT Agro Tunas Teknik dan PT Gaya Motor. Sedangkan untuk kompetensi keahlian
desain, permodelan, dan informasi bangunan, yaitu dengan PT Patrun Arsindo, kemudian dengan PT Rancang Studio Arsitek, dan PT Gria Insani. Kemudian untuk bidang keahlian seni dan industri kreatif, yaitu kompetensi keahlian Kria Kreatif Logam dan Perhiasan, kami sudah bekerja sama dengan PT Galeri 24 Pegadian, kemudian dengan PT Sentral Kreasi Kencana, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang perhiasan, logam mulia, dan batu permata. Kemudian untuk kompetensi keahlian Kria Kreatif Batik dan Tekstil, kami juga sudah bekerja sama dengan PT Aleria, kemudian Rumah Batik Cirasas, kemudian Museum Seni Jakarta, khususnya untuk Museum Tekstil. Sedangkan untuk kompetensi keahlian Kria Kreatif Kayu dan Rotan, kami bekerja sama diantaranya dengan PT Morili Furniture Indonesia, kemudian dengan CV Karya Kencana, dan PT Mosaic Furniture. Kemudian untuk kompetensi keahlian desain komunikasi dan visual, kami sudah bekerja sama juga dengan PT Erlangga, kemudian PT Studio Kawai Design Factory, kemudian dengan PT TIK Bandung. Sedangkan untuk seni lukis, kami bekerja sama dengan Desa Seni di Taman Mini Indonesia Indah dengan para seniman di sana. Kemudian untuk Museum Seni Jakarta, khususnya untuk Museum Seni Rupa, Museum Wayang, dan Museum Keramik.